Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Marilah kita pelajari tentang 3 konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. 3 konsep tersebut itu yang pertama adalah ingarso sungtulodo. Apa itu? Itu merupakan di depan memberikan contoh. Dalam arti dalam proses pendidikan seorang pendidik itu harus memberikan contoh kepada peserta didiknya. Kemudian yang kedua, konsep pemikiran beliau adalah ingmadya mangun karso. Apa itu? Artinya di tengah memberi ruang ide atau membangkitkan semangat. Jadi seorang pendidik harus memberikan sebuah ide yang membangun, yang membangkitkan semangat peserta didik. Terkemudian yang ketiga adalah tuturi handayani. Apa itu? Artinya di belakang memberikan dorongan, jadi mendorong peserta didik untuk semakin giat belajar sehingga mereka itu budi pekertinya terbangun dengan baik. Terkemudian menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia dan mesti disandarkan pada penciptaan jiwa merdeka, cakap, dan berguna bagi masyarakat. Yang mana tujuan pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu pertama membentuk budi didik yang halus pada pekerti peserta, meningkatkan kecerdasan otak peserta didik, dan membentuk fisik yang sehat. Pendidikan harus berpihak kepada peserta didik dan berpusat kepada murid itu sendiri. Itulah tujuan daripada pendidikan. Terkemudian, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah pertama, pendidikan itu bukan untuk merubah kodrat manusia. Namun pendidikan itu lebih kepada membantu peserta didik untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya. Oleh sebab itu, pendidikan ini bukan sebuah sistem memaksa, akan tetapi menuntun. Menuntun yang mana untuk membentuk kodrat yang melekat pada peserta didik itu sendiri agar terbangun menjadi budi pekerti yang baik yang diharapkan. Terkemudian, yang kedua, pendidikan adalah usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi pendidikan itu merupakan persiapan untuk segala kepentingan hidup manusia. Itulah diantaranya yang kedua mengenai intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu yang ketiga, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sehingga ketiga elemen ini harus bekerja sama agar pendidikan berjalan dengan baik dan harapan-harapan dapat terwujud. Terkemudian, bagaimana pandangan saya sebagai pendidik jika dikaitkan dengan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara? Bahwa pendidikan itu harus memberikan contoh, itulah pandangan saya. Jadi pendidikan harus memberikan contoh yang baik, ide dan dukungan kepada peserta didik dalam menuntun segala kodrat yang ada pada mereka, yang mengarah
pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa, serta berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, berpikir kritis dan kreatif yang disesuaikan dengan kodrat zaman, yaitu keadaan zaman sekarang itu apa? Apa yang dihadapi oleh peserta didik pada eranya. Kemudian untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dalam arti pendidikan ini harus benar-benar membangun karakter budi pekerti dari peserta didik. Kemudian, adapun pandangan saya sebagai murid, jika dikaitkan dengan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa seorang murid harus dapat menggunakan kodrat yang ada pada dirinya untuk membentuk budi pekerti sesuai tuntutan atau sesuai tuntunan pendidik, dengan memaksimalkan watak intelektual atau kecerdasan dan watak biologis atau perasaan, sehingga terbentuklah budi pekerti yang diharapkan. Jadi itu adalah pandangan saya sebagai pendidik dan juga sebagai murid mengenai kaitannya dengan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai yaitu 3 konsep pendidikan atau 3 konsep pemikiran mengenai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Demikian, semoga bermanfaat. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.